Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mandung puja kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah akan diberi kesihatan, keselamatan. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh فأصبح هشيما تذروه الرياح. Surat Penyata Aceh Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bangsa-bangsa dunia, kamu bangsa Aceh Madra. Atu nutu hak kamu berketian nasib kira lagi bangsa-bangsa lain. Dan atu nutu hak kamu berlindung tanah pusaka indatu. Dengannya kamu penjata terus kamu merdeka dan terlibat bandung ikatan kekuasaan politik terlibat pemerintah asing di Jakarta, Jawa. Belum kita mari ke perkara-perkara lain. Terlihatkan tahniah gerak-gerakan tanyo yang bang kisah dari Jenewa. Jak petang nemu dan keadaan Aceh yang sebenarnya di ke masyarakat internasional. Ganyo nak berdro delegasi yang kita kirim ke Jenewa. Sidro dari Sweden, 2 dari Denmark dan sidro dari Amerika. Dan ditanya Bandung sehingga bangsa Ronyo ditanya Kadruk pada tempat yang jauhnya untuk dapat juga tulang tu Aceh Merdeka yang kaset menanti selawat dan salil ditanya sampai Pangmulia Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi bersusah payah perjuangkan agama Islamnya sehingga katanya ngobrolnya kaji itu ujung Islam tapi Allah selamat sejahtera dunia dan akhirat. Oleh panitia ucapan tuan untuk deng ikhtiar untuk kesampo acara susunan acara Bauronyo. Susunan acara Bauronyo yang pertama pembukaan oleh Tuan Sendiri Abu Timai. Yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran Karim oleh Tunku Ramli Abu Bakar. Kepada Tunku Ramli dengannya kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارضة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang rendah yang sampo ketumpuram di Abu Bakar kali baca sikap dua ayat suci Al-Quran Karim di bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran Karimnya acara yang diberkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya baca surat penyadap Aceh Merdeka yang disampaikan oleh Tunku Yusra. Dan Tunku Yusra silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Penyata Aceh Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bangsa-bangsa dunia, kamu bangsa Aceh Madra. Atu nuduh hak kamu berkutian nasib kira lagi bangsa-bangsa lain. Dan atu nuduh hak kamu berlindung tanah pusaka indatu. Dengannya kamu penjata dero kamu merdeka dan terlibat bandung ikatan kekuasaan politik terlibat pemerintah asing di Jakarta Jawa. Nanggro pusaka indatu kamu nyona sapu nanggro yang sabi merdeka dan merdeka wilayah dunia juga. Kerajaan Belanda dan kekuasaan asing yang kontak cuba jajah kamu. Wati punyata perang negara Aceh yang merdeka dan merdeka baru 26 Maret 1870 dan barunya laju dibuat perang kamu dengan dibantu oleh Sipahi Jawa. Penilai libat serangan Belandanya kamu tulis pun dalam surat-surat khabar tersebut. Khabar Nanggro pusaka indatu kamonyo nasabon nanggro yang sabi merdeka dan merdeka dari dunia juga. Kerajaan Belanda dan kekuasaan asing yang kontak cuba jajah kamu. Waktu itu nyata perangkat negara Aceh yang merdeka dan merdeka pada 26 Maret 1870 dan barunya laju dibuat perang atau kamu dengan dibantu oleh Sipahi Jawa. Penilai serangan Belandanya kamu tulis pun dalam surat-surat khabar sebetulnya. Dalam surat khabar Inggeris The London Times, urut 22 April 1870 bertulis sebuah kejadian yang menarik tak hati dalam sejarah penjajahan moden katanya terjadi di Pulau India ini. Sebuah armada yang raya Lagena yang sudah melibat bangsa Eropah lalu perang oleh sebuah tentera negara asal di sana, negara Aceh. Oleh bangsa Aceh dengan kemenangan yang penuh tak. Musuh Aceh yang dah lalu mantap
Tetapi kapayah belum bantu. Dalam surat khabar Amerika, The New York Times, baru Mai 1870 tulis sebuah perang yang berlaku darah terjadi di Aceh. Kerajaan yang kuasa atas Pulau Sumatera Baru. Oleh Belanda dan dibuat perang adu orang Aceh dan Dino kita yang menghabar Haseji. Serangan Belanda yang kata balas le orang Aceh dengan isi je ramai lagi nak. Panglima Belanda terlupa mati dan tentera ji jadi Pelung Bandung Bengkui. Menurut kenyataan, tentera Belanda terbit hancur mendadak. Kejadian yang di luar ni biasanya menarik perhatian dunia yang raya lagi nak. Teruan oleh Presiden Ulysses S. Grant dari Amerika Syarikat terbit sebuah surat pernyataan yang adil. Proclamation of Impartial Trade dalam perang antara Belanda dengan Aceh Nyong. 25 Desember 1870 Uro lahir Nabi Isa. Oleh Belanda dibuat perang yang kedua atas Aceh dan dengannya melahir rupanya oleh majalah Amerika Harper's Magazine kebunan perang Sirtuh masanya. Sebuah perang penjajahan yang paling kerap dalam sejarah manusia. Yang dalam perangnya sehingga nibak bangsa Aceh diberi jawang ke 40 negara kamu yang merdeka dan bela. Perang yang disambung teruang wate pecah perang dunia kedua. 8 orang nibak yang tekin surat pernyataan rubah mati syahid dalam perang yang payah. Bab betul kemerdekaan bangsa dan negara, Panglima sebagai wali negara dan Panglima Syekh Angkatan Perang Negara Aceh yang merdeka dan bela. Tetapi habis perang dunia kedua dan India Belanda juga dibubarkan. Sebuah kerajaan nak bubar dunia wilayah Ji mantung di Belara lagi ses. Nanggro Aceh hanya dipulang ke kamu Aceh. Tapi diberi oleh Belanda ke Jawa, PIG. Dengan kumpluk dengan penjajahan barat dan di Asia Tenggara. Bangsa Jawa yang nasabah bangsa asing ke kamu bangsa Aceh. Kamu hanya hubung sejarah, hanya hubungan politik, hanya hubungan budaya, hanya hubungan ekonomi dan hanya hubungan dengan awalnya. Waktu hasil tiba melakukan penjajahan Belanda tetap di Belara Bandung dan dengan diberi lagi pusaka ke bangsa Jawa. Lagi menangkah yang berlaku, maka akibat hancurhan akan pedang penjajahan Jawa bapak dan penjajahan Belanda. Tapi penjajahannya oleh bangsa Belanda Eropah yang kulit putih atau oleh bangsa Asia Jawa yang kulit merah, hanya mungkin diterima oleh bangsa Aceh. Menurut hukum internasional dan hukum syarikat bangsa-bangsa, maka wajib atuh Belanda supaya dipulang delat atuh Nanggro Aceh yang kamu bahasa Aceh. Belanda hanya haji jejak beri delat atuh Nanggro Aceh di Jawa atau ke Indonesia sebab Indonesia yang atuh nan yang diguna-guna matang mengaji di top-top penjajahan bangsa Jawa. Mulai pondonya nyo sedang hantam na satu bangsa di Asia Tenggara nyo yang menan laginya. Menansin menurut ilmu bangsa-bangsa, etnologi, ilmu bangsa, filologi, ilmu asal budaya, cultural anthropology, ilmu sejarah, history dan ilmu masyarakat, sosiologi. Hanya satu bangsa Indonesia yang di Asia Tenggara nan Indonesia yang hana lain ibak sabo merek baru dalam bahasa ko yang hana hubung sapa dengan sejarah bahasa budaya
Pulau dengan kepentingan kamu Aceh, Sumatera. Oleh Belanda merek baru Indonesia yang Cimui Sibago Binanto Nan Hindia Belanda yang ko pancinya. Oleh kaum kolonialis jawab ji peraya gunana pura-puranya mengajuk di tok-tok kolonialisme Jawa dan mengajuk di tumun pengakuan dunia luarnya hanya satu negara sejarah untuk Pulau Asia Tenggara. Ia penjajahan Belanda hanya betul yang salah, maka penjajahan Jawa yang terang-terang di bidang aktif untuk penjajahan Belanda yang salah sih. Dalam hukum internasional dikatakan ex injuria jus non puritur. Hanya keadilan mengasai nibak kejahatan hanya guna diundang aktif buat salah. Bahta pinang bangsa Jawa yang makin cuba-cuba pedang penjajahan di aktif kamu Aceh, Sumatera. Padahal Bandung Nanggro penjajah Eropah lagi Belanda, Perancis, Inggris, Spanyol dan Portugis. Umah buat-buatnya le dalam abadnya. Dalam masa tertentunya akhirnya, kami boleh kamu Aceh. Pakiban tanah pusaka yang datang kamu dah dirampok, dirusak, diperlah oleh si penjajah Jawa. Harta pusaka bangsa kamu kaji cua, buat harga bangsa kamu kaji perlah, pendidikan anak kamu kaji pesat, urang-urang bapa kamu kaji lek di Bak Nanggro. Bangsa kamu kaji ikat rantai kezaliman, jipugasi dan hanya jipaduli. Utek bangsa kamu karet rata-rata lebih bagi banyak yang tak banding dengan gerang dunia yang 80 ton, menyampi makin siuro makin kurang. Padahal Aceh Sumatera Taman PNG lebih 15 miliar dolar Amerika jujur ton yang bantu diangkut ke Jawa gaya Georgia. Kamu Aceh hanya minta pakai dengan bangsa Jawa punya awalnya jidu dengan Georgia. Awalnya hanya jajah kamu dan lagak lagi tuan dalam kamu. Melayu ulangnya kamu kusut je ke urung po di rumah drama. Dia kemenang udepnya hanya guna. Je ke hukum dan aturan drama. Lagi kepentingan drama kan lagi kepentingan Jawa. Kamu lebih ni pak mak. Je sebab mulia dengan bangsa-bangsa lain dalam dunia. Lagi hendak kamu sampai menang. Anu ji mulia dan modela tapi kanu pusaka hendak biro. Perjuangan kemerdekaan kamunya pun keadilan. Penuh keadilan. Kamu hanya menjajak Nanggro lagi Jawa ya cok Nanggro kamu. Nanggro kamu diberi oleh Allah penuh dengan harta yang lagi nak. Kamu bring dengan barunya makna ke masyarakatnya. Dan kamu beri pengakuan ibak bangsa-bangsa yang ada. Kamu beri jarum usahabat kembangkan bangsa dan kembangkan negara atau turun dunia. Itu enam bangsa Aceh Sumatera yang merdeka yang moderat. Kuasa Muhammad Ditiro, Ketua Data Aceh Sumatera Merdeka dan Wali Negara. Aceh Sumatera 1 Desember 1926. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rai Ustaz yang sampaikan dan buku surah yang kami baca surat pernyataan Aceh Merdeka di KUD. Acara yang amanat 1 Desember 2018 akan sampaikan oleh Tunku Yusda.
pada dunia sejarah saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Andung syukur dan berjawab kepada Allah. Selalu dan kali orang ada wajib Tayuh Kutuh Junjungan Tanyo Kemudian Tanyo Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan terima kasih tuan yang dari lihat pendidikan bapaknya yang kanan susah payah mesti dia tempat acaranya. Rakyat haji penghormatan tuan di Bandung saudara darakan setia yang akan tukar-tukar munajid yang udah tuan mulia Bandung Aceh pamatan ulungannya yang manteng setia dan tamu sucinya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, urunyo kita nak umat berupa izino untuk dapat ingat urut lahir atas mereka yang kedua di Stockholm, Sweden. Lagi yang kaya belum juga masa kedua-duanya dalam perspektif sejarah, dalam pandangan ukuran sejarah, nak sebuah masa yang paling penting. Sebuah perjuangan bak pedang dialek Nandro dan dialek Islam di Bumi Aceh. Di sini hanya target masa dan waktu. Selama macam beliau dan selama macam kita berhubung, selamanya itu amar ma'ruf nahi munkar Allah wajib itu. Kalau kita mari ke perkara-perkara lain, terlihatkan tahniyah ke rakan-rakan kita yang banyak kisah dari Jenewa. Jak petang nunggu dan keadaan Aceh yang sebenarnya di ke masyarakat internasional. Ganyo nak bro delegasi yang kita kirim ke Jenewa. Sidro dari Sweden, 2 dari Denmark, dan Sidro dari Amerika. Dan asal pidato ganyo pih mulai tak tamadin di yang kakak. Biasa aja kita tengok tamari tentang perkara HAM, perkara hukum internasional dan perkara hak antena Sidro. Tetapi asal pidato delegasi kita yang kali ini ke Indonesia yang tersungkit. Di sini ada pegawai Indonesia-nya Nagu, Senamung, Limbah, India, Belanda. Dan Aceh gadah mereka gara-gara India Belanda. Itu kanan juga Indonesia. Hana hidup itu, delegasi Indonpi, 2 minit penuh jingui untuk dibantah pidato delegasi Presidium ASLF. 5 ke disebut non ASLF, 3 majlis penyanyi. Mungkin dia berpikir mengerti perwakilan Indon di Jenewa yang kapal reklam ASNL. Dan kebetulan yang mewakili Indonesia kali di PBB-nya mengaku orang Aceh. Dan dalam pidato ini juga doi orang Aceh. Tapi menurut laporan yang diterima dari rakan-rakan di Jenewa, jinnya hanya di bahasa Aceh ni. Nyo hana itu. Betul tuan tu jak ngawali jamu ni dia kai mengko awak timu. Ti wate Indonesia perkara apa dia happy awak timu. Jadi awak Indonesia di me urang timu punya dewa aku jilawan awak timu. Kupok sampai teror.
Jadi kurangnya kata giliran kitanya orang juga lagi. Jadi di Yuwa orang Aceh, di Kiri orang Aceh kena hujan doang pergi lawan orang Aceh. Nyok tak yang dibuat ke? Ini boleh dijawab. Perlihat dari wajib bahawa tiap terhadiri kepada rapat PBB, sebuah tema kalbih awal ditentukan awalnya. Dalam temanya dibagi dalam pada sesi dan kebetulan sesi nombor 2 tak relevan atau cocok dengan asal usul negara Indonesia dengan judul Root Causes and Consequences of Statelessness Affecting Minorities. Manaji sebab-sebab yang mendasar pakar urang gadah negara atau gadah warga negara. Dengan judulnya, kita ambil peluang untuk dapat terang patutnya perang Indonesia ni. Siga dan yang tengok gerakan yang banwa dari Jenewa. Dan kegiatan-kegiatan diplomasi lainnya untuk sosialisasi dan peduli kelahiran Aceh Babatnya akan berjalan laju. Mana beliau sampai ketemu kemenangan ini, insyaAllah. Urutnya dikatakan ramai di antara yang kita kelai berjuangan. Tapi ramai macam nasib, kedanya, kedaya boleh na manajemen atau organisasi yang jauh menyebutnya ramai. Urut Aceh mereka payah ada merenung ilmiah perjuangan, ilmiah politik dan cara membuat turau. Bukan menang, kita mudah ibu kena boleh musuh dan bagah dibantu oleh pihak yang di, tapi cara bagi masuk. Dalam keadaan yang lemuhnya dan dekat tadi habis kuatir selama kita dua-duanya cepat perkara-perkara internal, perkara konflik sesama Aceh. Mungkin dalam hal ini kita tanya dia datuk sahabat teladan ni bab perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Nakuda yang terkenal nama Allah. Khususnya warga Islam mentelumur sahabatnya. Di kedua, golong ni hijrah Madinah. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tercatat di Mekah dah hana soleh pelindung, hana kaum yang pelindung Nabi. Waktunya ke Nabi mulai gerilya, mulai dibuat diplomasi. Mana-mana waktu kata dia hanya kelali orang. Nabi dijak Mekah, dijak Mekah, dengan ulu-ulu Madinah yang dijak ke Mekah. Dari Tibelun selama 2 tahunnya Nabi kumah nampu taman Islam 80 orang Arab yang di Madinah. Dalam pertemuan yang dengan orang Madinah yang kata Islam, Nabi sumpah setia dengan urangnya untuk keselamatan Ronun dan sahabat-sahabatnya waktu hijrah ke Madinah. Pakatannya sudah berkenaan dengan perjanjian Aqabah Besar dan Aqabah Tua. Di sini poin yang paling penting nanti perkara pertahanan dan kesetiaan, saling bela-membela dan cenderung menyena gangguan atau serangan dari musuh. Menanti pada Nabi dan rombongan hanya dari Hijrah Madinah, urus Islam waktunya hanya lebih hebat 20% dari Bandung penduduk Madinah. Sedangkan yang 80% itu naga kabilah-kabilah Arab dan Yahudi yang golong dalam Islam yang ke Islam. Dalam keadaan serba pula, hana ramai kekuatan, hana kekuatan gasir
taktik dan strategi Rasulullah juga supaya Islam yang kembali di dalamnya berkembang selamat. Ni bab musuh-musuh Islam musyrik dari Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Lahab. Lagi kedua, waktu kaum musyrik Quraisy hendak kemah jalan Nabi dan rombongan waktu hijrah. Awalnya hendak dipiuhi ke Abu Sufyan CS Muhammad yang habis. Sebab menjadi mendahului Islam akan digalau dan kedua awaknya akan jadi perang tadi. Jadi penutup Quraisy yang penutup Quraisynya keliling Nabi. Untuk keselamatan Islam, Rasulullah memulai sebuah perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang kedua itu orangnya sebagai piagam Madinah. Di antara sekian poin-poin dalam perjanjian di sini termasuk lakum dinukum waliyadi. Anak bangsa dalam perkara agama dan masing-masing pihak menghukum dengan hukum draw. Yahudi dengan Taurat, orang Islam menghukum dengan hukum Islam. Nyawa keadaan semua pada. Tapi yang paling penting dalam piagam Madinahnya adalah perjanjian pertahanan dan keamanan atau Fakta Bela Nagro. Bahkan Rasulullah di perkara putun Nagronya dia puduk di atas akan karena Nagronya dia pura menyerang putun Nagronya menyenangkan wahana putun tanah tempat danunya dan dahubitnya nalan jarogok gop yang itu Islam pi hangkuman udangki Islamnya hangkuman selamatki makanya itu nangronya dia sabuh bu wajib dan cinta nangronya bagian iman hubul watan dan iman dari sirah riwayat Rasulullah jadi kuno bak ni budang negara Islam gutanya dia cocok pada buah ibarat atau pelajaran yang pun kita merenung bahawa untuk umat budang Islam yang takwa gutanya payah berdua dile payah berdua dile supaya dia tak kenal kekuatan dan kekuasaan untuk dia datang nangro lagi mungkin gutanya kan lagi mungkin Jakarta dan kar ada belas kasihan awaknya menyegak oleh ini diberi punya dalai tapi menyegak hanaga umur jicok je belum langlang lagi yang akan terjadi di Gubernur Iwan Yusuf nyat akibatnya nangro dan juga lagi yang ada boleh kita nyawa urangnya letak di hukum yang penandro perjuangan aceh mereka. Tapi cara pengukur ini membagau-bagau. Mungkin karena beda tempat tinggal. Katawa beda ilmai dan lain-lain. Nyut ini hanya di masalah tentangnya. Asal macam benar sesuai diri dan cemburu sehingga karun tak buruk dari kerodot. Tapi berjuang. Berbeda itu juga. Berarti buruk rekan perjuangan. Nya sabanti lagi tak berdoa. Nya sabanti lagi tak dapat musuh. Tak perlu ni lebih demo. Pelajaran kedua yang mungkin kita cocok dari sirah Nabi nya iaitu kuno. Tak kala bagaimana untuk menuntun Al-Madinah Munawwarah dari serangan musuh. Rasulullah pernah juga janji atau fakta pertahanan dengan pihak Yahudi dan kaum musyrik di sini. Tu wajib urangnya menyerah dengan Yahudi dan Arab musyrik Nabi dia nak ikrar setia Putun Kota Madinah Putun Negara Madinah akan kita tengok hati yang sebuah bangsa sebuah agama dan sebuah teknologi hanya tak ikat sebuah janji untuk dapat Putun Negara nyonya sebuah PR sebuah kerja rumah dan ke Bandung berjuang macam mereka untuk bersemikir dalam perkara ini sebab yang kita yang mana kita bawa susah tak kena pak tak kena apa tujuan ni
usahakan truk buat tujuan. Presidium ASF dan Badum jajaran Pak Matang Lambanyo berfungsi sebagai advokat, sebagai pembela Aceh dan sebagai cerobong Aceh mereka di luar negeri. So Matang yang pupuk gugat perjuangan anak terlibat dalam bubuk kriminal dan haram dan bubuk maksiat. Presidium kita dibantu bela. Tapi kan ni bak jajaran presidium. Jadi tugas presidium di luar negeri kan dia bela anggota presidium. Pemantang yang urang Aceh yang ilahnya di negeri Pak Matang ni tugas presidium untuk bela. Dalam pada beliau rupanya awal 2019 di negeri akan ada kegiatan pesta demokrasi, pesta PHP negeri, pilkada untuk pemilihan anggota legislatif. Yakni pilih Jaro Indun dia. Bahawa yang saban akan pilih lom presiden itu. Lagi akan kait misalkan petang dalam acara-acara lainnya bahawa dalam prinsip pemilu Indonesia-nya ada hubungan apa dengan perjuangan kita. Menyebutnya sejak dulu dalam usahanya malah dulu perjuangan nibak laba dengan tajak ikut memilih mana katanya kata tajak keng legitimisi penjajahan Indonesia ke Aceh dan bangsa Aceh. Orangnya kalau saya pun dia damai di Helsinki. Tahanan dan tunggal ni pemilihan umum atau pemilu yang juga Aceh. Tetapi tak kala ada perubahan yang tu. Orang Aceh malah tak kasih dan memang kasih. Tapi hira kecil, orang dia tidak merurun. Ya, kau penjajah. Musuh-musuh je ke jabat. Jika wakil penjajah. Oleh sebabnya harapan kamu Pak Bantu Bangsa di Negeri menyemungkin benar yang akan memilih Pak Awad 2019. Baik ni jak berdoa Pak Ahai yang hendak menggunakan tanya dan bangsa. Baru ni jak bantu betul berupa bangsa dan berupa harta. Dengan doa mandang Indonesia-nya berbagai hancur. Dan melalui Pak Kod supaya perjuangan kita tunjuk berbagai masih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.